技能実習というのは問題が大きい制度だと思っております。私が法務副大臣だった時の副大臣 PT をベースに特定技能という新しい制度を作りました。なるべくそういう方向へ、速やかに移っていく必要があるというふうに思っております。Datanya dipalsukan. Jadi mungkin dibikin 8 jam aja gitu ya? Dibikin 8 jam, mereka itu kerja 12 jam tapi cuma mereka bahkan nggak dapat libur. Jadi selama 1 bulan itu liburnya paling cuma 1 hari dan itu salah satu pelanggaran juga gitu. Action, minasan, konnichiwa, Pak desu. Oke guys, akhirnya setelah sekian lama ya gue nggak bikin video, mungkin itu ada sekitar 2 mingguan yang nggak ada updatean video baru, dan kali ini kita bikin videonya bersama Ayah. Gue sekarang ingin menanyakan sesuatu yang beberapa hal tentang Jisuse ya kepada Ayah. Nah, jadi sekarang yang kita bahas itu adalah tentang berita ya. Sekarang itu beritanya paling banyak sekali yang gue lihat itu adalah berita tentang ada apa sih namanya, rumor ya kalau Jisuse itu akan di stop ya, sistem Jisuse itu, karena mungkin pemerintahan Jepang itu akan fokus dengan program Tokutei Gino, karena kan memang program Jisuse ini katanya lagi banyak masalah ya katanya dari dulu ya. Dan di data yang gue lihat itu di sini katanya hampir sekitar 70% perusahaannya itu menemukan pelanggaran hukum di sini ya. Dan pelanggaran hukumnya itu di sini ada macam-macam ya. Di sini kalau yang dikatakan itu ada bahwa pelanggaran hukum tentang apa ya di sini ya, keselamatan tempat bekerja ini juga salah satu pelanggaran hukum ya. Dan di situ juga ada pemaksaan dalam bekerja ya, misalnya mungkin seperti bekerjanya itu mungkin mereka dipaksa untuk lembur, mungkin seperti itu kali ya, karena kan itu nggak wajib ya seperti itu. Dan di sini juga ada semacam pelanggarannya itu adalah upah lembur yang dibayarkan tidak semestinya, karena mungkin upah lembur itu kan harusnya 25% ya dari total pembayar apa ya, dari total gaji pokok ya, gaji pokok ya, dan mungkin dibayarkan setengah atau nggak dibayarkan sama sekali. Nah, jadi di sini gue mau tanya ya kepada Ayah ya, sebagai mantan Jisuse yang sudah sangat berpengalaman ya sebenarnya. Nah, jadi bagaimana sih menurut Ayah ya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tentang pemagang ini? Karena kan mungkin nggak sedikit banyak, mungkin apakah juga Ayah juga merasakannya seperti itu? Atau mungkin temannya gitu kali ya, pelanggaran-pelanggaran tentang Jisuse itu ya? Gimana ya? Ya kalau misalnya kita ngomong seputar Jisuse ya, kalau misalnya kita lihat dari berita yang selama ini kita lihat, ini baru-baru keluar ini ya, emang sebagai Jisuse, sesama Jisuse atau sebagai ex Jisuse pasti tahu lah, hal ini bukan rahasia lagi sebenarnya gitu loh. Ini udah semua orang udah pada, gimana ya, bilang semua orang udah pada tahu juga enggak, cuman kayak rahasia umum lah gitu bagi Jisuse yang bagi para Jisuse ya, yang udah ada di Jepang. Tapi kalau misalnya namanya juga orang yang udah nyampe, udah tahu gimana keadaannya, pasti udah tahu gitu. Kalau soal pelanggaran sebenarnya Jisuse sendiri kalau dipekerjakan itu sebenarnya udah satu pelanggaran sih kalau menurut aku ya kan. Dipekerjakan sebenarnya udah salah satu pelanggaran ya menurut aku ya. Soalnya kalau Jisuse itu maksudnya apa gitu? Jisuse itu kan belajar. Tujuan dari Jisuse itu sebenarnya untuk belajar ya, bukan untuk bekerja ya. Nah, tujuan sebenarnya apa gitu loh? Karena kita kan tujuannya itu namanya aja Jisuse, pemagang, siswa magang gitu. Kan artinya kita bukan bekerja gitu kan. Harusnya kalau bekerja iya pasti dong gitu kan, kita kan juga digaji gitu. Tapi bukan berarti ya kerjaan kita tuh jadi kayak gimana ya, lebih daripada orang Jepang atau gimana gitu, atau disetarakan dengan orang Jepang gitu. Biasa kan datangnya untuk buat nolong harusnya. Karena banyak ya kerjanya. Karena ya mungkin pada dasarnya buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk program Gino Jisuse itu sebenarnya artinya itu adalah pertukaran ilmu ya, atau belajar nanti ilmu yang kita dapatkan di Jepang itu nanti dibawa ke negara asal Indonesia, nanti diimplementasikan di negara sendiri seperti itu ya sebenarnya kihon atau prinsipnya Jisuse itu ya. Nah, tetapi ya kebanyakan, nggak semuanya gitu. Kalau gue kan kebanyakan itu perusahaan mungkin terlalu memanfaatkan Jisuse gitu ya. Mungkin mereka juga nggak tahu ya bagaimana sistem Jisuse yang sebenarnya itu. Mungkin orang Jepang atau perusahaan itu sendiri memikirkan atau berpikir kalau Jisuse itu sama dengan tenaga kerja yang ada pada umumnya gitu kan. Cuma mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi nggak semua perusahaan seperti itu, karena seperti perusahaan ini itu memang Jisuse itu memang diperlakukan buat seperti Jisuse ya. memang untuk belajar di sini. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan yang pekerjaan orang Jepang yang kita lakukan, tetapi mungkin pekerjaan itu nggak seberat yang dilakukan orang Jepang gitu. Jadi di sini ya dia tahu posisi kita Jisuse, kita di sini belajar, dan gimana ya, nggak sekibisi ke orang-orang karyawan umumnya, tapi itu
nggak semua perusahaan ya, kadang perusahaan yang nggak tahu itu dia menyetarakan posisi Jisusei dengan karyawan yang ada di Jepang seperti kadang itu ya. juga nggak nyetarain, tapi bahkan lebih lagi Oh, gitu iya, loh. iya, Soalnya iya, ada iya. beberapa kasus dari teman aku yang aku tahu, yang aku dengar gitu kan. Jadi mereka ini kerja di salah satu perusahaan pengolahan makanan, bidang pengolahan makanan. Jadi dia bento gitu kan. Jadi waktu kerja itu satu hari itu 8 jam. Mereka shift ini gitu kan. Kadang itu bisa istirahat, kadang enggak, kadang cuma istirahatnya 20 menit. Bayangin dikerja 8 jam, ya. kerja 8 jam, istirahat cuma 20 menit. Buat makan pun paling cuma kayak buru-buru banget gitu kan. Dan nyampe di rumah itu mereka ngitung lagi. Jadi ngitung Kerjaan itu yang di ke perusahaan bawa pulang gitu. bukan kerja. Jadi kalau bento itu pasti ada bungkus gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi mereka sebelum pergi kerja gitu kan, mereka ngitung berapa bungkus yang harus mereka apain gitu kan. Kayak di stack gitu lah, Iya, berapa iya. yang harus dikerjain gitu. Nyampe di rumah juga harus di stack lagi gitu. Sebenarnya buat itu udah besoknya. di luar jam kerja. Sebenarnya itu di luar jam kerja dan itu nggak digaji. Oh, iya. Nah, ada juga beberapa. Jadi pekerjaannya dibawa pulang gitu ya. Dibawa pulang, kerjaan dibawa pulang. Ada juga yang beberapa teman aku itu mereka bahkan nggak dapat libur. Jadi iya. selama 1 bulan itu liburnya paling cuma 1 hari dan itu salah satu pelanggaran Iya, juga gitu. pelanggaran sebenarnya. Karena juga ya sebenarnya kalau dalam prinsipnya ya untuk bekerja 8 jam 1 hari minimal Itu minimal. Bukan, Ya, maksudnya itu dalam udah 1 hari ada kan 8 jam. Dan dalam 8 jam itu harus ada istirahat 1 istirahat jam 1 jam. ya. Itu Ada 1 minimal. jam ya. Dan Iya. untuk juga kihongnya itu dalam 1 minggu itu kerjanya itu cuma 1 5 hari ya. Normalnya ya. Normalnya 5 Dan hari. 2 hari itu libur ya. 2 Tapi hari. ada juga perusahaan yang kerjanya Sabtu. Maksudnya itu Sekurang-kurangnya itu libur 1 hari. 1 hari dan ada ya, dan biasanya itu udah dihitung Zanggyo ya kalau misalnya kerjanya 6 hari ya. Harusnya Iya ya. Harusnya iya. Iya. Berarti mungkin pelanggaran semacam itu kadang nggak terdeteksi ya, kadang nggak tahu ya kita mau ngelapor kemana, kadang kurang pengetahuan gitu ya, kadang misalnya ngelapor ke Kumia, kadang Kumia juga ya ikutin aja lah seperti itu kadang gitu ya. Dan ada kasus belakangan yang baru-baru ini itu kalau misalnya nonton video, kalau misalnya nonton TV di salah satu perusahaan di tempatnya di Kagawa itu ada pelanggaran gitu yang terjadi dan itu masuk TV loh gitu. Masuk TV. Aku pun juga kaget. Ada. Masuk TV Kagawa tapi di di internet waktu itu. Masuk TV Kagawa. Aku kaget waktu itu. Jadi ini adalah kasusnya Gino Jisusei orang Cina. Gino Jisusei orang Cina ini jadi mereka itu dipekerjakan itu selama 12 jam 1 hari. 12 jam tapi itu datanya dipalsukan. Jadi mungkin dibikin 8 jam aja gitu ya. Dibikin 8 jam. Mereka itu kerja 12 jam tapi cuma dibikin 8 jam. Dan itu sampai masuk penjara ya, dipenjarakan ya kalau 2 orang itu. Waktu itu sih aku lihatnya sih masih dipenjarakan gitu kan, masih di. Maksudnya orang perusahaannya ini? Bukan, itu yang penanggung jawab dari orang Cina ini gitu. Jadi bermasalah lah waktu itu, banyak wartawan. Dan juga ya waktu itu di TikTok itu ya juga lihat di TikTok atau curhatan di forum ya, ada juga orang-orang yang bekerja itu yang di kapal yang menangkap ikan itu sampai 17 jam sehari. Iya. Dan itu katanya ya gimana ya, itu nggak manusiawi sekali kerja 17 jam sehari itu ya, karena untuk Gino Jisusei sendiri 17 peraturannya itu cuma boleh kerja itu 160 jam dalam 1 bulan ya. Dan kalau lebih dari itu Zanggyo ya. Dan 200 jam itu sebenarnya juga nggak boleh ya. Soalnya itu aku pernah kerja 250 jam di sini waktu itu. Pernah kerja 250 jam, memang benar-benar nggak ada libur 1 bulan itu kerja full, dan itu memang langsung dikomplain sama orang perusahaan. Karena kamu Jisusei nggak boleh kerja sebanyak itu gitu loh. Karena memang waktu itu lagi semangat-semangatnya cari uang gitu kan. Dan itu langsung dikomplain sama orang perusahaan, dikomplain sama orang Kumia. Karena waktu itu memang gimana ya, lagi semangat kerja dan orang perusahaan itu nggak tahu aku masuk masuk apa, karena memang lagi ada pekerjaan gitu. Soalnya kan di sini pekerjaan itu kadang kita yang kimeta sendiri kayak gitu loh. Jadi waktu itu memang lagi semangatnya kan kerja 1 bulan full itu ada 250 jam ya. Sebenarnya itu termasuk pelanggaran itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh waktu itu nggak boleh. Terus dikomplain sama orang perusahaan katanya nggak boleh gitu loh. Karena Jisusei itu nggak boleh sampai segitu gitu. Mungkin karena ini juga makanya ada kayak gini ya, Gino Jisusei itu katanya dihapuskan karena banyak masalah tadi ini makanya gitu loh. Mungkin kesini perginya gitu loh. Dan sebenarnya masalah-masalah seperti ini sebenarnya sudah lama dan baru diangkat sekarang. Sekarang. Kenapa gitu loh, di masa-masa Jisusei sudah selesai, baru masa
masalahnya diangkat. Akunya udah selesai, Jisusnya baru diangkat sekarang. Tapi kan itu apa ya namanya ya, rencana ini Rencana masih katanya belum fix. Belum fix ya. Belum fix. Entahkah itu memang rencana akan dihentikan atau diperbaiki sistemnya, kita nggak tahu ya itu ya. Dan itu katanya itu kalau rencana itu akan dilaksanakan jika si bapak siapa namanya bapak itu, si bapak yang ngasih berita tadi itu, bapak itu terpilih jadi perdana menteri. Kalau bapak itu terpilih jadi perdana menteri, dia akan merombak sistem Gide Jisuke Ya, tadi. kebetulan dia itu calon yang terkuat Iya, juga. dia calon terkuat juga, pengganti Dari- juga ya. ya, Nah, sama-sama. nah, kalau bapak itu terpilih, katanya dia akan merombak sistem Gide Jisuke. Entahkah itu akan dihilangkan atau itu diperbaiki, kita nggak tahu ya, karena kan itu masih wacana ya, masih rencana. Nah, jadi bagaimana sih kalau misalnya buat teman-teman yang newcomer ya mungkin ya, Iya. apakah sebaiknya tetap mengambil program Gino Jisuke kah atau Tokute Gino? Karena kan mungkin teman-teman yang newcomer ini ya, untuk Tokute Gino ini kan agak gimana ya, takut kalah saing mungkin ya, ada perasaan kalah saing sama teman-teman yang ex magang gitu kan. Misalnya teman-teman yang udah kayak ayah kan kerja di bidang apa, cleaning misalnya gitu kan, mungkin teman-teman yang pengen ngambil Tokute Gino bidang cleaning mungkin takut kalah saing gitu loh. Nanti kan siapa tahu orang Jepang lebih tertarik dengan orang yang udah mantan pemagang ketimbang yang newcomer gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah sebagusnya untuk newcomer ini langsung ke TG aja atau ke pemagang? Kalau menurut gimana? Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kayak gimana ya, dari pengalaman sendiri gitu, kalau menurut aku bagusnya langsung ke Tokute Gino, ya. bagusnya gitu daripada magang gitu kan. Satu lagi, kalau misalnya wacana ini terjadi, emang bener terjadi, mau nggak mau kan kita Tokute Gino. Iya, Jadi iya. istilahnya itu kalau misalnya kita udah punya bekal gitu kan, kita udah punya pelor gitu, Iya, jadi iya, cuma iya. tinggal pes gitu. Jadi istilahnya tuh kita udah punya cadangan gitu, Iya. oh gue punya backingan gini, gue udah punya TG gitu Iya, kan. iya. Bagusnya sih aku mikirnya Tokute Gino sih gitu kalau pribadi gitu. Dan satu lagi statusnya Tokute Gino ini sama orang Jepang kan sama, setara. Nah, ya haknya diterima didapatkan juga sama, ya. jadi sama rata. Jadi lebih bagus lagi sih sebenarnya gitu, lebih gimana, lebih leluasa juga Jadi gitu. mungkin ketimbang pergi dengan pemagang yang juga orang Jepang yang nyetarain dengan orang Jepang Iya. gitu ya, mending tanggung-tanggung perginya dengan Tokute sama Gino aja gitu loh. Jadi kerjaan kita sama-sama orang Jepang, gaji pun sama. Beda waktu jadi Gino Jisuke itu gajinya kecil, itu setengah dari orang Jepang, tapi kerjaannya sama Iya, gitu. banyak yang komplain Banyak yang kayak gitu, Karena ya, banyak yang bilang gitu. Oh, gaji Gino Jisuke ini kalau dibanding orang Jepang kok kecil kali Kecil gitu ya, banget katanya gitu, ya. Tapi iya, di TikTok kan juga ada itu. banyak kan gitu ya, tapi mungkin beda-beda perusahaan juga ya. Iya, Kebanyakan sebenarnya sih nggak semuanya juga. orang-orang yang kayak gitu biasanya yang ngeluh-ngeluh itu, yang nge-share di TikTok atau di FB itu biasanya kebanyakan keluhan aja. Kalau mereka dapat yang gaji besar mereka Gak diam dikasih tahu, mereka diem. Kebanyakan kayak gitu, aja, kalau iya, sakitnya iya. dibagi-bagi, senangnya Sakitnya dia dibagi-bagi. disimpan sendiri. Iya juga sih. Tapi kan gini, kalau untuk Tokute Gino itu kan biasanya kalau newcomer itu kan biasanya nggak bawa, kurang percaya diri gitu ya. Iya. Karena kan misalnya bahasa Jepang kan harus minimal 4 gitu kan. Apalagi buat orang yang newcomer yang belum pernah ke Jepang, yang belum pernah secara bahasa Jepang itu kan itu agak sedikit jadi tantangan. Agak sedikit kan? jadi tantangan sih, tapi mau gimana pun kalau misalnya ke Jepang kita mesti ada modal gitu loh. Modalnya itu apa ya, skill kita tadi, gimana caranya kita bisa datang ke Jepang tapi kita nggak tahu apa-apa, kan mau disetarain ini sama orang Jepang, tapi nggak ngerti bahasa Jepang gimana Jadi jadinya. seenggaknya apa ya? Seenggaknya ada sedikit, modal, ya, modal gimana buat kita ya? aman deh gitu di sini gitu. Seenggaknya bahasa ngerti dikit lah gitu loh. N4 itu kan termasuk basic gitu. Iya basic sih. Tapi bagi orang yang belum kenal bahasa Jepang itu cukup. Itu cukup sulit, Itu, tapi itu emang kalau misalnya basic conversation, apa tuh percakapan yang sehari-hari itu biasanya mereka pasti pakainya N4 gitu. Iya sih. Sebenarnya kalau udah selesai Minano Nihongo 1 2 itu Itu udah cukup buat ngomong ya. udah cukup Iya, buat iya. ngomong juga sih sebenarnya. Practice make perfect. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Mungkin untuk program pemagang ini kita masih belum tahu ya, karena si Bapak belum terpilih jadi Perdana Menteri ya. Ini cuma Jadi, wacana aja ya, karena cuma- memang kenyataannya memang dari hasil surveinya memang 70% banyak kendala. Banyak kendala, Perusahaan makanya ada wacana seperti itu Iya. muncul karena banyak kendala tadi, banyak masalah tadi. Iya juga sih juga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen
punya planning buat pergi ke Jepang, mungkin agak sedikit berusaha ya untuk mendapatkan N4 sama sertifikat skill, itu akan lebih bagus ya ketimbang teman-teman mengambil pemagang. Mending langsung ke Tokute Gino aja gitu kalau ya. menurut aku ya Tokute Gino Mending aja. gitu ya. Mending gitu. Mending kalau kita pun dulu ya, kalau seandainya program Tokute Gino ada, mungkin kita akan Udah pergi milih dengan dong, Tokute aku udah Gino pasti ya. milih, pasti Iya. maunya ke Tokute Gino daripada jadi pemagang. Iya, karena dulu Kerjanya itu, sama aja. Ya kan, kerjanya sama Kerjanya aja, sama ya. aja. Karena dulu itu sistem Tokute Gino itu belum ada. Belum ada, Masih ya kan sistem baru. Magang, ya kan baru tahun Baru. 2019 ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Iya, Mungkin pandangan kita ya terhadap apa ya? Apa sih namanya? Wacana ini ya, tentang wacana ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, mungkin sekarang udah tahu ya kalau wacana tentang apa ini penghapusan sistem magangnya ya. Tapi kita masih belum tahu ya, ini cuma wacana ya. Penghapusan sistem magang Iya. jadi Tokute Gino. Ya maksudnya difokuskan ke Tokute Difokuskan Gino ke Tokute aja Gino. gitu. Tapi kita ini masih belum tahu ya, karena ini masih wacana ya. Dan kalau si bapak nggak terpilih, mungkin wacana ini juga nggak jalan gitu jadi, ya. nggak jalan. Ya, kan ini juga wacananya kalau bapak ini terpilih katanya kan. Bapak siapa namanya? Ya itu ya, Nanti pokoknya. dimunculin. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton video ini, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silakan tanya ke ayah aja di komen ya. Ya. Nah, jadi dan sebenarnya cukup. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya.